Ini adalah modul registrasi, salah satu modul dalam aplikasi Front Office Global Omega System atau sistem Omega. Penampakannya seperti ini. Ini menampilkan T-box ya. Jadi ini ada 1 dan 10 berarti 2 T-box. Kalau 3 T-box di sini akan ada T-box berikutnya di sisi sebelah sini ya. Di sisi sebelah sini adalah T-time, available T-time. Intervalnya sebagai contoh ini 8 menit. Interval ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sesuai kebutuhan manajemen ya. Dan sebelah atas ini ada dashboardnya ya. Sini in-house berarti saat itu yang sedang ada di klub. Ada berapa member, ada berapa guest. Pagi, siang, dan sore, AM atau PM. Upcoming, ini yang akan datang ya. Tentunya upcoming ini akan bisa diketahui dari reservasi ya. Sebagai contoh upcoming di sini ada member 2, ada guest 6. Nah, ini member 2. Ada member 2, ada guest 6 ya. Itu berarti yang akan datang. Oke, saya tunjukkan ya bagaimana cara registrasinya. Di sini tampil ada warna merah ya. Ini berarti menandakan data ini berasal dari reservasi. Berarti ada reservasi. Ya, seperti ini. Bagaimana meregistrasikan para guest ya. Oke. Contoh. Pras dan Rick ini kita check in ya. Nah, ini langsung aja kita klik aja ya. Klik. Seperti itu. Nah, ini ada tipe guest. Kalau di Omega mengenal yang namanya tipe guest ya, atau tipe player ya. Itu nanti kaitannya dengan market segmen ya. Ini backtag, kita isi backtagnya. Oke. Nah, selesai. Apakah mau langsung bayar atau tidak langsung bayar? Sebagai contoh ini tidak langsung bayar ya. Jadi ini sesuai check-in saja. Kemudian sorry, yang ini tadi belum ke check-in ya. Oke, kita ulang lagi. Kita klik, oke. Check-in. Nah, demikian warnanya berubah jadi kuning, statusnya berarti check-in. Ya. Sini ada keterangannya, check-in itu statusnya warna kuning. Oke. Kita ulang lagi, kita kembalikan check-in ya. Kita ulang kembali. Nah, ini ada reservasi sejumlah 6 orang ya. Ada member, nih lihat M itu member, kalau di Omega ini member. Ada guest. Oke. Kita ulang lagi. Check-in ya. Oke. Kita isi ya backtagnya ya. 1202 203 204. Apa itu backtag? Kalau di dunia golf sudah sangat akrab dengan istilah backtag ya, yaitu nomor daripada kedatangan ya, yang biasa ada berupa slip. Oke. Nah, mau check-in ya. Nah, untuk member kita bisa menampilkan foto nih. Untuk member nih ya. Nah, itu ada tampil foto. Oke. Kalau untuk guest nggak ada ya. Oke. Sekarang kita check-in kan. Nah, sudah kuning. Nah, itu tadi yang untuk reservasi. Bagaimana untuk yang walk-in? Contohnya walk-in ya. Seperti ini. Oke, kita walk-in. Contohnya Samuel.
301. Satu lagi. Bang lagi siapa? Ini 302. Oke, kali ini kita coba yang langsung bayar ya. Langsung bayar. Yang bayar Samuel. Nah, seperti ini penerapannya di sistem Omega. Jadi dalam hal ini dua tamu datang, Samuel dan Wendy, yang bayar Samuel. Nah, oke. Seperti ini ya. Total 3.800.000 ya. Ya, tadi kan 2 orang. Oke. Nah, ini mau bayar pakai apa? Di Omega payment itu bisa kombinasi ya. Dalam satu bill ya. 3.800.000 contoh dibayar pakai cash 1 juta. Dibayar pakai kredit card kayak Amex. Misalkan 1 juta juga. Sisanya pakai buat BCA. Ya, seperti itu. Kemudian cetak bill ya. Oke, kalau ada printer di sebelah tentunya langsung tercetak. Nah, sini sudah hijau, berarti sudah bayar. Demikian analoginya dari Omega. Seperti ini penampakan pencetakan billingnya ya. Oke, sini bill ID, backtag, sini nama yang tadi Samuel ya, billnya atas nama Samuel. Dia membayarkan satu orang ya, jadi memuat quantity sini 2 ya. Ada 2 tamu, Samuel dan Wendy ya. Kalian total 3.800.000. Yes, sekian. Nah, ini rincian paymentnya ya. Dan ini rincian itemnya ya. Rincian item ini kita bisa memenuhi kebutuhan, maksudnya kami bisa custom ya, apa yang mau ditampilkan dalam billing golf ya. Salah satu contoh di customer ini, dia ingin ditampilkan dengan kata-kata golf fee guest, golf hospitality, surcharge refreshment ya gitu. Jadi untuk billing ini kita bisa custom sesuai kebutuhan customer, kita bisa bicarakan. Di Omega standar pencetakan bill 2 kali ya. 1 kali saat guest meminta bill. Tentunya guest ingin tahu totalnya berapa. Yang kedua kali setelah guest melakukan pembayaran, dia meminta bill kembali. Jadi standarnya 2 kali di Omega. Bisakah lebih dari 2 kali? Bisa. Kalau seorang guest meminta bill kembali, jadi di sistem Omega ini jika melampaui 2 kali, maka akan ada input supervisor, password supervisor level ya. Jadi kasir nggak bisa bebas mencetak bill semau-maunya. Oke. Jadi harus ada supervisor level yang memasukkan password, juga memasukkan notes-nya. Sebagai contoh lagi ya, ini tadi jenis case ya. Bagaimana kalau jika ternyata ada salah, ini gasnya bukan ini, tapi jenis gasnya adalah ini 1301. Oke, ini satu contoh dalam customer kita ya. Nah, itu disuruh input alasannya. Itu ya. Seperti itu. Oh, tadi kurang detail ya. Mungkin kita bisa lihat dulu ya.
totalnya ya, sehingga untuk menunjukkan bahwa benar ini berubah. Oke. Oke. Nah, ini terlihat ya, RIK 1.900.000 ya. Ini item-itemnya. Sekarang kita coba ganti lagi tadi RIK ini ya. Kita ganti jadi jenis tamu 1301 ya. Ikut lagi. Kita lihat total billnya. Nah, 1.300.000 ya berubah. Jadi itu salah satu penerapan dalam sistem Omega bagaimana mengganti jenis tamu ya. Seperti tadi yang kita sama-sama lihat ya, jenis tamu itu pengaruh di nilai bill ya. Apa sih yang mempengaruhi nilai bill ya? Manajemen bisa menetapkan harga-harga yang berbeda untuk per market segment ya. Contohnya untuk member harga sekian ya. Contohnya kita lihat nih yang tadi ini ya. Ini member nih. Ini member harganya nah 450.000 ya. Untuk guest tadi harganya 1.300.000, ada yang 1.900.000 ya. Ingat tadi ya, ada 1.300.000 dan ini 1.900.000. Jadi dalam hal ini manajemen bisa menerapkan kebijakan beda harga antara member dan guest. Guest pun bisa beda-beda pula. Contohnya manajemen bisa menerapkan kebijakan harga yang berbeda untuk guest jenis dari kalangan pemerintahan misalkan, atau dari kalangan suatu klub profesional ya itu. Jadi secara market segment manajemen bisa menerapkan kebijakan harga yang berbeda. Selain itu apalagi? Secara zona waktu kedatangan, datang di pagi hari PM bisa berbeda dengan datang di sore hari atau PM ya. Apalagi selain itu, manajemen bisa menerapkan kebijakan harga yang berbeda jika perharinya kedatangannya ditentukan per hari. Contohnya, main di hari Senin bisa berbeda dengan main di hari Selasa. Bisa berbeda lagi jika bermain di hari weekend atau Sabtu. Bisa berbeda lagi jika main di hari Minggu. Bisa berbeda juga jika bermain di hari libur nasional. Jadi hal seperti itu manajemen bisa menerapkan harga yang berbeda. Itu ya. Itu yang ada di sistem Omega. Di sini kita bisa lihat ya, dengan penampilan seperti ini, manajemen bisa dengan mudah melihat kekosongan ya atau available dari lapangannya. Masih putih-putihnya kan berarti masih available ya. Oke. Nah ini tadi kita ada contoh yang sudah bayar ya, yaitu 301 dan 302 berwarna hijau. Sedangkan yang berwarna kuning ini ya belum bayar. Oke, oh tadi ini belum ada backtag ya. Oke. Karena bisa saja backtag di input belakangan ya. Kalau misalkan orangnya belum datang ya, itu bisa saja backtag di input belakangan. Tapi salah satu contoh gini, misalkan tadi Pras dan Rick. Pras datang lebih dulu, dia sudah bawa temannya, dia sudah reservasi juga dengan temannya, dan dia sudah datang lebih dulu dan dia langsung ingin membayarkan. Jadi nanti begitu Rick datang langsung main. Jadi begitu Pras datang Rick belum datang, nah itu bisa dicekin kan, backtagnya belum diinput, nggak apa-apa. Tapi begitu Rick datang baru kemudian backtagnya diinput. Oke. Nah ini kita lihat contoh yang warna kuning yang belum bayar ya.
Di Omega ada program yang namanya porter monitoring ya. Di sini terlihat guest atau player yang ada sedang aktif di klub, di lapangan ya, atau di klub ya. Terlihat ini contoh backtext 201 Axel, dia punya outstanding ya, XX ini berarti masih outstanding ya, masih ada punya outstanding transaction di golf dan di restoran, juga Hidayat ya, sedangkan yang lainnya masih punya outstanding di golf ya. Bagaimana cara jadi ini polter ini bisa membantu memonitoring outstanding transaction daripada guest ya. Check outnya pun berada di polter. Jadi jika seorang guest sudah selesai, tentunya dia akan melewati porter. Dia akan menyerahkan backtext slip ya, karena akan mengambil kembali backnya. Nah di sini check outnya di porter. Contohnya 301 tadi udah bayar ya. Nah dia sudah paid, namanya Samuel, tuh tampak ya. Nah paid. Nah ini langsung statusnya berubah menjadi check out. Gitu ya. Satu lagi. Tadi yang sudah bayar siapa lagi? 302. Nah, Wendy sudah paid. Berarti dia sudah check out. Status check outnya saat ini. Saat itulah statusnya di check out kan. Bagaimana dengan case yang lain? Contohnya Axel. Nah, dia belum. Masih ada outstanding di golf dan di link restoran. Bapak belum bisa check out karena masih punya outstanding. Itulah salah satu manfaat dari porter monitoring. Manfaat dari seorang porter yang melakukan monitoring terhadap guest-guestnya. Di sini tampak warna hitam ya, itu artinya sudah check out. Ingat tadi di porter monitoring 301 dan 302 saya contohkan check out ya, jadi warnanya hitam. Jadi di sini terlihat dalam satu layar pandangan mata mana yang masih kuning berarti masih outstanding, mana yang sudah payment atau warnanya hijau, mana yang hitam berarti dia sudah check out ya. Sistem global Omega atau sistem Omega pada saat registrasi golf itu sudah mengakomodir pemanfaatan smart card atau RFID ya. Jadi jika manajemen menerapkan smart card untuk check-in di Global Omega juga sudah bisa terakomodir ya. Di sini terlihat F5 Smart Card ya. Bagaimana dengan finger scan? Finger scan juga sudah terakomodir dalam sistem Omega ini. Jadi check-in bisa dengan manual biasa, yaitu input backpack-nya diketik, atau hal yang lain input backpack-nya dengan smart card. Jadi kasir tidak perlu mengetik, langsung di tap aja kartunya lewat reader, kemudian backpack akan muncul di sini. Backpack yang di smart card atau di kartu itu akan muncul dengan men-tap kartu itu di reader. Atau cara lain dengan finger scan. Jadi jika finger scan itu untuk kalangan member ya, membership. Jadi jika member yang melakukan check-in, ya akan di scan fingernya dan muncul di sini member numbernya. Jadi nggak perlu lagi dicari member numbernya dan ditanyakan kepada si member ya, member nomor berapa gitu. Jadi cukup menggunakan finger scan ya. Kalau guest tentunya tidak ada finger scan. Kemudian juga pada saat di portal monitoring, jika manajemen menerapkan konsep dengan memanfaatkan kartu atau smart card, maka pada saat check out tadi si porter cukup men-tap kartu itu pada reader, maka di sini akan muncul nomor backpack-nya ya. Jadi seperti itu.